layarnya tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dan pendengar di podcast di mana saja Anda berada. Ya, kembali siang hari ini tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah kita melaksanakan bincang-bincang ya, atau menggelar bincang-bincang yang santai dengan tamu saya siang hari ini, saudara saya, adinda saya, Muhammad Ridwan Alimuddin, pendiri Nusa Pustaka, yang kita kenal juga sebagai salah seorang peneliti maritim Mandar yang sudah mendunia. Nah, tapi hari ini saya tidak akan berbincang mengenai laut ya, perahu ya. Hari ini saya akan berbincang mengenai bagian dari Hari Buku Dunia yang 23 April lalu diperingati, dan pada hari ini kita ingin mengambil bagian dari peringatan Hari Buku atau berdirinya Perpustakaan Nasional 41 tahun silam ya, yang jatuh pada tanggal 17 Mei. Nah, untuk itu narasumber yang cukup kapabel atau memiliki kompetensi untuk berbicara mengenai ini adalah, diantaranya adalah saudara Ridwan Alimuddin, atau kita kenal dengan Bung Ridwan ya. Ada yang mengatakan Idwan Sandek dan sebagainya, itu adalah sebutan yang melekat kepada beliau. Dan hari ini kami akan berbincang ya. Tadi saya mendiskusikan tema tentang kemauan membaca yang menjadi masalah literasi, dan itu secara konteks nasional ya, karena tentu kita akan juga membincang mengenai bagaimana gerakan kampanye atau kebijakan literasi di Sulawesi Barat. Nah, saya untuk memanfaatkan forum ini, saya langsung saja kepada Bung Ridwan yang mungkin berada di Pampusuang ya hari ini ya. Assalamualaikum Bung Ridwan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang di Pambusuang ini. Iya, enggak mudik ya. Ya, saya kira itu pengantar saya tadi. Ya, tetap di kampung. Ya, saya kira itu tadi pengantar saya, Bung Ridwan, tentang ya. Kemalasan membaca ya, sebagai tantangan literasi itu, atau kemauan membaca sebagai tantangan literasi. Mungkin bisa memberi pengantar dulu ya, agar kita bisa membincang-bincang ini lebih dalam. Ya, terima kasih atas ajakan ini untuk memperingati Hari Buku Nasional, dan sekaligus juga hari berdirinya Perpustakaan Nasional RI di Jakarta, 17 Mei tahun 1981. Jadi hampir seusia dengan saya. 42, nih Perpusnas 41. Ya, jadi ini memang semacam persoalan klasik ini tentang minat baca. Dan itu banyak dipengaruhi faktor. Agak susah memang kalau kita apple to apple atau membandingkan secara misalnya Finlandia dengan kita di Indonesia ini. Pertama, penduduk kita banyak, infrastrukturnya juga, meskipun perpustakaan bisa dikatakan itu, kalau jumlah perpustakaan itu kita mungkin termasuk tertinggi di dunia ya. Kalau menghitung masuk perpustakaan sekolah, perpustakaan masjid, perpustakaan desa, itu kalau digabung-gabung semua itu mungkin masuk 10 besar yang paling banyak perpustakaannya di dunia. Cuma pertanyaannya apakah kita secara otomatis warganya itu ya tertinggi juga minat bacanya. Nah, kalau survei-survei dulu kan yang memang agak susah aja karena parameternya itu, misalnya kalau tidak salah itu jumlah komputer, berapa buku yang dicetak, opla surat kabar, itu parameter itu digabung-gabung menjadi tolak ukur. Nah, kalau tidak salah ingat ya, kita itu berada di urutan 61 tidak salah. Tapi yang menarik ini seperti kan tadi saya ikut acara lihat di YouTube perayaan Hari Buku ini, di penyampaian atau kata sambutan Pak Sarif Bando itu, kepala perpustakaan, mengatakan bahwa
sekarang ini waktu pandemi kita itu masuk 20 besar yang apa jam membacanya dalam pekan itu termasuk kita urutan 16. Yang paling banyak waktunya membaca selama 1 minggu selama pandemi. Itu kita kalau tidak salah 6 jam. Itu beda 4 jam dengan India yang berada di urutan pertama kurang lebih 8 jam. Kalau bukan 8-10 jam. India itu paling tinggi. Nah itu kan ya agak menarik di situ bahwa ya sewaktu pandemi ini ya ternyata banyak warga kita itu yang tidak tahu apakah ini sementara atau terusnya ya naik minat bacanya selama 1 minggu itu 6 jam. Itu ada tepuk tangan itu kayak. Ada hikmahnya pandemi ya, jadi orang baca buku. Iya. Jadi menarik itu juga ya. Ya, memang kayaknya waktu pandemi ini makin lebih banyak buku yang kita baca. Iya. Jadi itu adalah bisa itu karena ya. Ya, terus. Silakan. Ya. Jadi silakan lanjut, Pak. Jadi ini kan ada peningkatan. Saya juga membaca tadi ini tentang satu artikel di Kompas yang mengatakan bahwa minat baca ini kan antara tantangan diversifikasi alat baca sekarang, misalnya buku dengan digitalisasi dan sebagainya, lalu stagnanisasi gitu. Ya, ternyata selain hasil yang disebutkan tadi itu tentang minat baca yang meninggi pada pandemi, ternyata meski ada e-book misalnya dan sebagainya, ini tantangan kita ini adalah budaya gitu. Jadi sebenarnya bagaimana Bung Ridwan ini meningkatkan budaya baca ini? Sebenarnya apa yang harus dilakukan? Ya. Ya. Jadi kita sebagai pegiat literasi kan selama ini yang kami lakukan yang juga dilakukan teman-teman kan ya seperti yang saja jalan. Iya. Misalnya kan yang beberapa tahun terakhir ini banyak peningkatan menggelar lapak baca atau apa. Iya. Cuma menurut saya itu ini harus dibarengi juga dengan semacam riset kecil-kecilan. Jadi di data 2015 itu ada riset di Inggris. Ternyata itu di riset itu yang termasuk tinggi minat bacanya itu kalau kita rentang umurnya itu antara itu 18 sampai 9 tahun. Jadi kalau ada yang ini kalau menurut riset ini ya, kalau ada yang klaim mengatakan bahwa ya yang tinggi minat bacanya itu orang-orang tua, tapi menurut di riset itu yang tinggi minat bacanya di situ berusia 18 sampai 29 tahun. Jadi memang itu pas tamat kuliah kan ada tugas kuliah, terus sudah mulai kalau ada tergabung atau terpengaruh oleh kelompok-kelompok diskusi mulai tercerahkan ya. Memang di situ secara kita juga sadari waktu usia-usia rentang itu memang kita meningkat minat bacanya di situ. Tapi kalau di umurnya lagi yang di bawah itu yang ada rendah itu ya memang karena memang tidak kemampuan untuk membaca belum terlalu signifikan, yaitu umur 6 tahun ke bawah. Tapi yang menarik di situ ya bahwa yang tinggi minat bacanya itu 18 sampai 29. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini kalau ada data penelitian yang misalnya kita komparasi minimal di Sulawesi Barat atau di kabupaten kita, itu akan lebih jelas pola atau gerakan yang ingin kita lakukan. Jadi targetnya apa kan? Karena ya kalau ada data seperti itu ada misalnya ternyata kalau di Polman yang tinggi rentang minat bacanya usia ini. Nah itu idealnya itu yang kita target untuk membawa bahan bacaan, termasuk juga koleksi bacaan yang dimiliki perpustakaan bersangkutan. Jadi kalau awal-awal mungkin bisa kita mengatakan semua buku kita terima, tapi jangan sampai juga ketika sudah penuh perpustakaannya ya kita sudah mulai harus mengkurasi apa-apa yang bagus kita terima. Itu kan. Jadi itu terus ya memang minat baca kita itu ya dipengaruhi budaya baik itu secara internal dulu, terus keluarganya tidak ada tradisi baca, terus lingkungannya juga
Dan ketika bersekolah atau duduk di perguruan tinggi, ini saya mau juga sampaikan karena kan saya di Nusa Pustaka sering datang mahasiswa untuk penelitian sekaligus konsultasi. Iya, betul. Jadi ini saya bisa pastikan ada lebih banyak mahasiswa yang ini saya tidak tahu apakah ini giat atau tidak. Kalau saya tidak mau membuat lebih kata itu apa yang mereka tulis di tinjauan pustaka. Iya. Dan mereka cantumkan pustakanya di daftar pustaka. Buku itu tidak mereka baca. Itu dia dari referensi atau skripsi seniornya atau apa yang dia lihat. Misalnya dia temanya sama misalnya tentang sarung sutra atau sepat duduk. Ya dia cari skripsi ya, tinggal dia ubah apa judulnya, tapi penjawab pustakanya itu dia kutip mentah-mentah saja. Dia tidak lihat. Ini yang kasus terakhir dan agak menarik dan bukti konkret. Ada yang datang mau pinjam buku saya kan? Iya. Laut Ikan dan Tradisi. Iya. Saya baca bukunya. Itu buku yang dia mau pinjam, dia sudah kutip di tinjauan pustakanya, ada di daftar pustaka. Lihat ini lihat di mana ini buku, ketawa-ketawa. Jadi ini agak sistematis memang untuk apa ya yang membuat kita minat bacanya menjadi tidak, satu sisi sistemnya memang belum budaya tidak di sisi lain sistem yang kita harapkan itu mendorong minat bacanya yang misalnya paling tidak kita berperilaku jujur misalnya kita cari referensi kan ya harusnya kan kita dapat sendiri betul. Tapi di perguruan tinggi ya tidak, sistemnya itu agak permisif. Yang kalau lama-lama itu kan ada juniornya juga begitu karena seniornya dia lihat begitu itu yang kami lihat tadi. Iya. Jadi ini ya pengalaman saya juga dulu pernah memeriksa beberapa makalah ya untuk mengajar. Waduh, itu kan copy paste-nya luar biasa itu ya, dan ya itu ya apa boleh buat tidak lulus gitu kan. Jadi untung saja ini yang punya Nusa Pustaka ini kritis ya. Jadi Jadi kira-kira menurut Bung Ridwan ini masalahnya dari mana nih? Kenapa kemudian minat baca menjadi rendah? Apakah karena tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau dosen itu tidak dibarengi dengan ketatnya syarat pengutipan gitu? Ya. Jadi tidak sekedar copy paste saja atau hanya mengandalkan internet dan sebagainya. Iya. Makanya agak jadi pekerjaan berat karena kita sudah kayak antara setan ya, atau sudah sikoli kan namanya kalau benang itu sikoli mapari ini sudah bisa di udah kusut sudah susah untuk diuraikan. Iya sudah kusut sekali. Jadi ya apa yang bisa kita tarik dari itu yang kita lakukan sekarang kita ini anunya itu yang kita tarik saja. Jadi misalnya kami di Nusa Pustaka ini kalau minimal di hal-hal seperti itu kan kalau mahasiswa ya disampaikan jangan seperti ini karena ya saya juga tidak tahu bagaimana sistem atau metode pelajaran itu kan pelajaran dasar sekali itu metodologi penelitian. Betul. Apakah dosennya menekankan seperti apa saja. Nah, kita yang sadar seperti itu ya mengingatkan bahwa jangan begini. Kalau memang tidak lihat ya disebutlah ini bahwa sumbernya dari sini itu terus kalau yang skala misalnya yang gerakan literasi ya itu ya misalnya kalau ada kegiatan diskusi karena di Pustaka juga sering datang beberapa kampus khususnya Unasman itu kita ada beberapa jurusan itu kita ada MOU untuk meminjamkan buku terus kuliah di situ, dan itu hal-hal kecil-kecil seperti itu tapi penting ya kami sampaikan. Dan yang contoh lain juga di Nusa Pustaka itu kami itu tidak terlalu ketat untuk menerapkan pinjam bukunya. Maksudnya kalau saya kenal ya itu datang sendiri ambil kunci, kalau bilang saya ada kegiatan ambil sendiri, catat sendiri. Jadi hal-hal seperti itu ya memang butuh pengorbanan, buku mungkin hilang, potensi hilang, tapi ya untuk supaya mereka tidak terlalu terbebani untuk pinjam buku ya karena misalnya tadi Nusa Pustaka tutup, saya di luar daerah terus mereka mau pinjam. Nah kalau mereka tidak pinjam buku
Ya. Padahal sudah mau membaca. Jadi kalau kebetulan dia kenal saya tahu misalnya bukunya dia lupa kembali, ya saya bisa hubungi. Jadi istri saya atau anak saya biasa saya bilang minta aja ke istri saya kuncinya. Jadi dia ke Nusa Pustaka sendiri ambil itu buku. Jadi itu ya hal-hal seperti itu yang kami lakukan. Kecil-kecil saja tapi ya, mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Iya. Jadi saya kira memang kalau ngomong-ngomong ini Nusa Pustaka sekarang ini sudah berapa jumlah buku yang yang stay di sana, yang ada di Nusa Pustaka? Berapa judul buku? Berapa ribu judul buku? Dulu puncaknya itu perkiraan kasar itu kita hampir kurang lebih 10.000 buku. Nah belakangan itu kan beberapa buku anak-anak itu yang tipis-tipis sampul itu kan sudah banyak robek, rusak karena setiap kami pergi bawa membaca itu rusak up terus. Alhamdulillah beberapa komunitas baca itu yang mau buat rintisan komunitas baca ya kami sumbang buku, ada double atau kadang yang kan kami di belakang sudah mulai mengkurasi. Itu kami kasih jadi sekarang itu mungkin main-main 6 sampai 8.000 buku. Jadi ada di Nusa Pustaka di rumah ini, rumah mertua saya yang juga jadi ruang kerja saya ini ya. Ini ada beberapa rak buku juga ada di sini, ada juga di depan, di belakang. Jadi itulah. Jadi ya ini kan bagian dari segala ikhtiar kita dalam meningkatkan minat atau budaya baca. Nah, yang saya mau tanya juga ini kepada Bung Ridwan, selama ini khususnya di Sulawesi Barat kita masih sangat rajin, teman-teman kita masih sangat rajin menggelar lapak buku. Apakah kemudian itu tidak pernah dievaluasi dengan model ini, atau kita memerlukan cara lain dalam menggalakkan kampanye membaca ini? Ya, mungkin ada best practice dari daerah lain mungkin, Bung itu. Ya, ini harus disadari ini gerakan seperti ini dampaknya itu tidak kelihatan dalam waktu dekat, misalnya besok, bulan depan, tahun depan, karena ini kan harus, apalagi kita tidak memiliki tradisi membaca. Sebuah tradisi kan harus dia itu dipupuk terus menerus. Jadi mungkin 5 tahun 10 tahun baru ada. Baik kalau kita yang gerakannya itu ke pulau kecil atau ke kampung-kampung, kalau langsung kita ke sana cuma 1-2 kali langsung mengharapkan yang misalnya langsung ring satu semua yang datang baca buku itu ya nggak bisa, belum tentu juga, karena kita ini di Indonesia secara umum atau ya di Polman lah, itu kan parameternya anak-anak dianggap pintar kalau dia ranking, yang pengukurannya di situ di ujian. Tapi ya belum tentu juga yang ranking ini rajin baca buku. Yang buku-buku di luar atau apa itu tidak seperti itu. Ya ini ya contoh misalnya saya pribadi kan dulu kan kalau di kelas ya biasa-biasa saja apa. Tapi ya saya banyak baca buku-buku lain apa yang tidak ada di ujian. Di kampus kalau begitu ya alhamdulillah ya dengan kegiatan membaca ya bisa seperti ini, dan itu tidak ada parameternya karena sistem kita sekarang. Makanya itu kan anak-anak sekarang banyak diminta menghafal karena pendidikannya agak kurang di situ. Itu yang satu hal yang lain adalah ini banyak dari kita ini macam otokritik juga. Banyak ya sebagian atau mayoritas pegiat literasi itu tidak terliterasi lebih dulu. Jadi karena kalau cuma atau membawa buku itu biar orang buta huruf itu bisa juga. Kalau misalnya kumpul buku membawa ke suatu tempat minta orang baca itu semua orang bisa kerja. Tapi ya apakah dia terliterasi atau tidak itu kan banyak seperti itu. Jadi kadang itu kalau teman-teman datang minta buku apa saya tanya dulu. Sudah berapa koleksi bukumu? Belum ada ini kak. Nah, itu kan menjadi penilaian awal kepada saya. Yang tadinya mungkin saya kasih 20 buku, tapi kalau dia sendiri tidak membaca, ya dalam hati kan ya tidak ini fondasinya sebagai pegiat literasi itu agak lemah di situ. Itu yang banyak dan itu pada gilirannya kalau kita terliterasi lebih dulu itu kalau kita pergi melapak buku atau apa itu menjadi bahan ke kita juga untuk mengevaluasi. Seperti yang pertanyaan Kak Adi tadi,
apakah sudah ada evaluasi secara umum? Kalau bicara komunitas teman-teman itu belum ada pertemuan besar untuk membicarakan itu. Tapi saya kira bisa di komunitas Armada Pustaka Mandar sendiri itu ya saya kira perlu dibincang ini Bu Ridwan ya, tentang yang masalah tadi itu ya, masalah penggiat literasi yang kurang terliterasi juga kan gitu. Sama lah pertanyaan saya kayak misalnya itu Kak. Bisa kita apa namanya, bikin kegiatan untuk membincang itu ya, atau bisa kita diskusikan lagi mungkin melalui webinar ya, biar tidak tatap muka. Sama pertanyaan saya ke sejumlah mahasiswa ya, selama ini di kampus saya katakan, Anda semester berapa? Ya kan? Dia mengatakan semester 1, mata kuliahnya berapa, ada 7 mata kuliah dia katakan kepada saya. Lalu saya katakan, apakah sudah ada minimal 7 buku yang kau miliki karena mata kuliahmu ada 7? Dia mengatakan, tidak ada buku Pak. Wah, ya saya bilang, ini caranya kuliah gimana, tidak ada bukunya. Gitu. Jadi saya bilang, coba pergi di perpustakaannya Ridwan atau siapa, pinjam buku di sana kan, gitu kan. Jadi ini berkaitan nih minat baca buku. Kemudian di daerah kita juga kan sudah meningkat ini teman-teman yang menerbitkan buku dan sebagainya. Nah, dalam pandangan Bung Ridwan sendiri, bagaimana ini tentang kemajuan mengenai itu ya? Karena di samping kita mendorong mengenai minat baca, kemudian semakin banyak juga penulis-penulis muda yang muncul. Bagaimana Bung Ridwan melihat itu? Ya, ini juga penting karena kan itu selalu berkaitan, apalagi sudah tahap di penulis. Ya. Itu kan penulis kalau tidak baca buku apa ya istilahnya, saya lupa istilahnya, yang jelas ya. Itu pengetahuan dia itu harus saling berbarengan. Ya. Nah, ini yang harus jadi pertanyaan kita, apakah signifikan ini atau peningkatannya dengan makin banyaknya generasi kita ini yang di Mandar lah, di Sulawesi Barat, apakah yang mereka itu berbasis baca buku tadi kan waktu hampir 1 meter kalau ditumpuk, karena melakukan riset. Ini teman-teman yang lain bagaimana cerpen-cerpen yang mereka hasilkan, terus ya meskipun puisi ya harus juga baca buku kan, karena terinspirasi dengan karya-karya lain. Kalau karya ilmiah, karena kan kalau saya lebih banyak difokus di karya-karya ilmiah, dan itu memaksa saya harus baca buku. Iya, betul. Karena ya tidak mungkin mendapatkan data jadi misalnya yang ini kan saya buat versi cetak ulang Majene Kota Tua, jadi saya buat buku sekarang Majene 100 tahun itu Beling Mandar, itu saya melakukan riset lagi, jadi dana hama ya. Iya, jadi 100 tahun ini Majene. Dan saya banyak mendapatkan arsip-arsip Belanda. Karena saya kan harus ada rasa curiosity, keingintahuan. Karena kalau tidak ada keingintahuan, itu minat untuk membaca juga menjadi tidak ada. Kalau misalnya buku-buku ilmiah ya. Beda kalau yang novel atau cerpen yang lebih ke kenangan, ke rohani. Tapi kalau kita menulis karya ilmiah, kalau tidak melakukan itu, mungkin untuk membaca tidak akan kurang juga. Jadi alhamdulillah tadi ini kan saya banyak melakukan riset, baik ini rata-rata riset pribadi saya ya, praktis saya harus membaca buku yang apa yang saya mau riseti. Yang masalah yang terjadi ini di perguruan tinggi budaya riset ya. Budaya risetnya itu tidak lemah di situ. Nah, karena itu kan menjadi juga salah faktor orang banyak baca buku, karena ada hal yang ingin dia tahu untuk misalnya mendapatkan sebuah teori atau argumentasi apa yang dia sampaikan. Iya. Luar biasa memang ya. Jadi minat baca, menulis, lalu riset, ini kan 3 hal yang luar biasa kelasnya ya. Jadi jangankan berpikir untuk riset, membaca aja dulu berbaiki kan, kayak gitu kan.
kalau membacanya sudah bagus, otomatis dia akan mampu misalnya menulis dengan baik, ya. Kalau dia menjadi penulis yang bagus dan mau lebih bagus, dia harus lebih banyak memperbanyak riset. Ya. Saya sering mengatakan bahwa menulis puisi pun, apalagi cerpen itu, Anda harus melakukan riset. Itu sering saya katakan dalam beberapa workshop menulis. Ya. Bahkan kemarin waktu ada sayembara penulisan kemarin itu yang saya pernah tanya Bung Ridwan mengenai Wangsa Samudra, ya saya terima kasih karena dikirimi beberapa PDF tentang beberapa artikel tentang jalur rempah ya. Nah, saya mesti membaca belasan PDF itu tentang itu. Ngontak Bung Ridwan, bicara dengan Dr. Abdul Rahman. Itu hanya untuk sebuah cerpen yang berjumlah 12 halaman gitu. Jadi kalau cerpen itu dibaca itu seolah-olah membaca makalah gitu kan. Tapi dia dibuat dalam bentuk jurnalistik sastrawi kan gitu. Nah, jadi kenapa saya tertarik misalnya Bung Ridwan mengikuti sayembara itu, karena saya mau menunjukkan bahwa cerpen itu memang harus dibangun dari riset, ya. Jadi tidak sekedar imajinasi orang patah hati kemudian hujan-hujan lalu jadilah cerpen gitu kan, nah seperti itu. Ya. Jadi ini memang pekerjaan yang tidak ringan bagi Bung Ridwan ya, sebagai salah satu duta baca kita ini ya di Sulawesi Barat. Ini pekerjaannya ini ya. Ya, kalau saya membaca aja bukan duta baca. Iya. Nah ini kan penting kan. Ya, ini kan ada anggapan salah satu kelompok masyarakat yang terdidik atau apa itu kan wartawan, jurnalis. Iya, iya. Ya pertanyaannya ini jurnalistik tadi Sulawesi Barat, apakah memiliki waktu atau keinginan baca buku? Jadi kayaknya kan kalau kita kerja di suatu media, misalnya saya Bimret atau apa, itu kita harus memberi ruang ke jurnalis kita itu untuk menulis yang tulisan yang agak mendalam, apakah feature atau hal-hal tertentu supaya dia termotivasi untuk baca buku. Karena kalau rutinitasnya cuma berita lempang itu atau hard news, itu kan mereka enggak, ya biar tidak baca buku, kira-kira seperti itu kasarnya, karena cuma wawancara apa semua kan. Tapi kalau mereka diberi ruang atau ada kredit tersendiri, misalnya dalam 1 bulan semua wartawan reporter itu harus dia buat feature, itu mereka praktis akan harus terpaksa itu baca buku karena supaya tulisannya kaya. Nah itu yang bisa juga ke depan kita untuk bagaimana teman-teman ini yang itu supaya membaca buku untuk kelompok. Saya kalau terkait itu kita anggap sudah terliterasi ya. Itu mungkin kayaknya relatif lebih mudah. Iya. Saya teringat dengan suatu hari orang tua kita Pak Suradi Hasil pernah datang ke redaksi Radar itu waktu saya masih aktif di sana. Dia datang ke newsroom dan berbicara kepada saya di dalam ruangan redaksi dan memberi banyak endorse kepada kita atau motivasi kepada kita bahwa tulisan-tulisan misalnya laporan seperti yang dikatakan Bu Ridwan tadi itu tentang reportase itu harus diperkaya dengan kutipan sumber yang memperkuat gitu. Itu pernah kita bahas ya. Bayangkan itu seorang Pak Suradi meluangkan waktunya datang ke redaksi dan membicarakan itu. Dan dia mengatakan juga beliau mengatakan kepada saya bahwa tulisan-tulisan Anda ke depan ini mesti harus berkuat dengan itu, biar dia berbasis ilmiah kan gitu. Jadi itu hikmahnya bagi kita mungkin 10 tahun lalu ya. Itu hikmahnya bagi kita bahwa ternyata pembaca itu membutuhkan kedalaman laporan atau kedalaman reportase. Ya itu benar yang disampaikan Bu Ridwan, harus banyak membaca wartawan itu ya. Jadi ya ini juga otokritik juga pada kita semua ya. Apalagi Bung Ridwan ketua gitu wartawan gitu ya. Jadi harus memperkuat itu di sisi literatnya gitu ya. Nah, jadi kemudian ngomong-ngomong ini kapan lagi nih ada kampanye melintas lautan ini untuk Nusa Pustaka nih? Ini sudah berapa tahun ini enggak pernah berlayar gitu? Ya terakhir berlayar waktu ke Australia, terus sambut pandemi. Jadi misalnya ini saya sudah ada incar satu sandek bekas untuk kami buat perahu pustaka karena 2 perahu pustaka itu rusak gara-gara tanggul. Jadi rencana ini bulan antara paling lambat ya bulan Juli atau Agustus mau berlayar keliling Selat Makassar. Jadi
kita memanfaatkan ini angin timur ke Sulawesi Tengah, terus nyebrang ke Kalimantan, baru berputar. Jadi itu rencana agak lama, 1 bulan 2 bulan. Pakai sande dia, pakai sande. Pakai sande. Pakai sande. Kalau yang Padewakan itu gimana? Jadi Padewakan itu akhir 2019 lalu kami melayarkan perahu Padewakan itu replika perahu Padewakan yang digunakan orang-orang selatan dulu, Makassar, Bugis, Mandar, dan Bajau berlayar ke Australia Utara untuk cari teripang. Nah, itu kegiatan disponsori oleh salah satu komunitas Muslim di Australia, Abu Hanifah Institute. Itu sebagai napak tilas masuknya Islam ke Australia. Karena yang membawa agama Islam ke Australia, meskipun bukan itu dalam misi untuk cuma misi untuk berlayar atau cari ikan, itu adalah orang-orang dari selatan yang cari, kebetulan itu cari teripang. Jadi itu mereka buat film dokumenter pembuatan perahu awal sampai akhir, sampai pelayarannya, dan merekonstruksi bagaimana waktu tiba disambut orang aborigin dan sebagainya. Cuma proyek ini terhenti untuk proses lainnya karena pandemi. Tapi kalau yang misi pelayaran itu sudah selesai. Sudah selesai. Terus nanti sande itu konsepnya gimana? Apalagi 1 bulan ya. Kalau 1 minggu mungkin saya bisa ikutin. Jadi bisa nggak? Jadi sande ini nanti kita terbuka untuk 1-2 orang digilir. Iya. Hanya yang si A dia cuma punya waktu berlayar misalnya dari Mamuju ke Budong-Budong misalnya, atau sampai ke Tarailu, ya bisa kita fasilitasi. Terus yang dari dia punya waktu dari Pasangkayu ke Donggala, kita akan posting ke media sosial, dan dengan cara itu ya bisa juga untuk membantu-bantu pengeluaran kami, misalnya untuk bensin, untuk itu kita akan membuka hal-hal seperti itu. Kami memberi pengalaman, tapi ya dibantu juga journey gitu ya, perjalanan itu ya. Iya. Saya daftar ya. Saya daftar. Ya, nanti kita buat listnya. Kegiatan standar itu melapak buku, terus kalau sampai di kota-kota baik misalnya di Pasangkayu atau di Palu, ya kita adakan diskusi. Jadi banyak orang Mandar, banyak jaringan-jaringan pustaka bergerak yang bisa memfasilitasi untuk diskusi-diskusi di sini. Paling tidak lain ya. Paling tidak saya tim darat gitu ya. Iya. Boleh ini. Di sisi lain kan juga kan ini, kalau setiap saya berlayar kan ada kegiatannya lain juga untuk kayak riset bagaimana pelayar orang Mandar dulu, ini kayak riset abadi juga, kayak diaspora orang Mandar. Jadi hal-hal seperti itu juga, dan itu yang membuat kami motivasinya itu double. Misalnya kalau cuma motivasinya melapak buku kan ya kan suatu waktu mungkin agak turun. Tapi kalau dibarengi dengan motivasi, ada kampung Mandar di sini, jadi ketika perjalanan itu ya ada motivasi yang bisa membuat pelayaran kami itu jauh lebih tidak membuat stres. Seperti itu, Kak. Betul sekali. Tapi ini sekedar informasi ya, saya tempo hari mendapat informasi di sekitar wilayah Pasangkayu itu, yang di sekitar Sungai Sampaga ke sana itu, Mateng Pasangkayu itu, ternyata di ujung muara itu dulu ada perkampungan Cina gitu di sana. Ya, saya pernah ke sana dan diberitahu bahwa dulu di sini ada perkampungan Cina, Pak, dulu. Nah, tapi itu hilang setelah tahun 60-an. Itu mungkin bisa mungkin bisa dijejaki itu. Ya. Di sekitar Sampaga. Iya, sekitar situ. Ya. Saya diberitahu orang di sana. Jadi karena sejak masa itu bukti paling konkret itu kan yang patung Singkendeng, patung Amarwati. Itu patung tadi, itu patung menurut arkeolog itu dibuat di salah satu di India Selatan, itu dibuat antara abad ke-2 sampai ke-4 Masehi. Pertanyaannya, kenapa ini patung ada di Sampaga? Sampai di sana gitu ya. Nah, itu kan patung kalau menurut Ani itu adalah patung atas macam di
jimat keselamatan bagi para pelaut. Jadi itu umum dulu katanya itu umum di kapal-kapal dagang India. Yeah. Nah itu bisa buat ada kalau ada kampung orang Cina apa kan ya, karena yang terkenal sebagai pedagang kan orang Cina itu di mana-mana ada. Nanti setelah masa PKI itu ada kebijakan pemerintah itu orang-orang Cina itu harus dikumpulkan di ibu kota di ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi. Jadi yang dulu-dulu di kampung-kampung itu dipaksa pindah ke ibu kota. Sepertinya itu relevan karena perkampungan itu hilang setelah tahun 60-an gitu. Itu informasi yang saya dapat dari warga di sana waktu datang berkunjung ke sana. Itu pemilu kemarin ya. Oke. Ya ini di penghujung bincang-bincang kita ini tentang minat baca ini memang perlu kita seriusi dengan baik khususnya di daerah kita ya, karena tadi sudah disebutkan tidak hanya minat baca, ini juga masalah riset ya bagi adik-adik penulis muda atau mahasiswa. Jadi kita berharap ini juga didorong dari teman-teman di kampus ya, agar dalam penugasan atau dalam penulisan karya ilmiahnya, artikelnya itu atau makalahnya itu harus lebih ketat lagi ya. Jadi tidak banyak copy paste misalnya. Nah, berkaitan dengan itu ya, kira-kira sebenarnya tantangan ini dimulai dari mana sesungguhnya Bung Ridwan ya? Karena ini kan mesti dibangun juga ini apa solusinya, tapi kan kita perlu melihat tantangannya ini dari mana ya. Karena kita ini tidak sepanjang tahun ini kecuali tahun Covid ini pandemi, kita istilahnya agak stagnan ini gerakan ya, tidak banyak melibatkan banyak orang dan saya berharap mudah-mudahan tahun 2021 ini agak longgar ini, kita bisa melakukan kegiatan tatap muka yang lebih banyak lah ya, sambil pandeminya melandai. Kira-kira tantangan atau ini sebenarnya dari mana? Kan ini perlu kita gali ya. Ya ini ya juga harus mulai dari mana ya, karena misalnya ini kan pandemi tadi Kak ya, ini kan kalau bagi saya pribadi ini kan kesempatan luar biasa kita untuk memproduksi pengetahuan. Ya misalnya berkurang waktu misalnya yang dosen tidak terlalu pergi ke kampus mengajar karena terus yang lain juga work from home apa semua dan tidak pergi-pergi. Ya itu kan ada kesempatan buat kita untuk riset, untuk menulis. Nah ini yang kalau yang saya lihat, kalau paling tidak kita di Sulawesi Barat ini tidak signifikan hal-hal seperti ini kan, produksi pengetahuan yang terjadi di tempat kita ini agak minim. Ini kan yang banyak terbit ke belakang kan dalam 1 tahun terakhir kan yang banyak terbit buku-buku puisi, sastra. Nah ini yang produksi pengetahuan yang bisa menjadi referensi itu agak kurang, itu yang paling tidak ya kita lihat seliwetan di media sosial atau di grup-grup literasi itu tidak terjadi seperti itu. Itu jangan. Nah yang tantangan atau apa yang bisa kita lakukan ya, apa yang kami miliki atau kemampuan yang kami miliki ya itulah yang kita mulai dari situ. Misalnya kalau misalnya banyak pegiat literasi itu tidak membaca ya minimal kota relawan kita atau jaringan kita itu ya kita mulai dari di situ juga. Terus kalau ada datang mahasiswa atau apa, dan kalau skala lebih kecil lagi ya minimal keluarga. Ini kan tantangan tersendiri. Ini saya punya kan ya bagaimana gadget ini atau gawai sangat mempengaruhi, dan itu menjadi semacam, kalau saya itu menjadi kelinci percobaan karena kebijakan itu belum tentu cocok dengan yang lain atau belum tahu bagaimana kedepannya. Yang jelas itu menjadi eksperimen tersendiri saya sebagai orang tua. Bagaimana ini mencampurkan antara anak saya tidak ketinggalan penggunaan gadget, karena ini sering terjadi juga Kak. Tadi misalnya saya jauh saya membutuhkan sebuah file atau itu saya minta tolong ke anak saya. Coba cari filenya aja di sini. Jadi dia buka sendiri buku coba kirim, itu bisa. Nah itu bisa terjadi karena saya tidak memisahkan secara total gawai dengan anak saya, karena kan ada juga yang menerapkan orang tua pokoknya umur sekian sampai sekian tidak boleh gawai. Ya ada baiknya, tapi kita harus juga lihat realitas sekarang seperti itu yang yang hampir di semua aspek itu pakai itu digital. Jadi ini jadi bagian juga
bagaimana pendidikan atau pendidikan pengasuhan atau parenting. Di sisi lain kita memberi literasi digital ke anak kita. Cuma ya itu dampaknya itu baru kelihatan ke depan, itu yang yang menjadi kita itu sebagai, kalau saya pribadi itu semacam eksperimen. Tapi bagus itu sebuah eksperimen kalau berlandaskan ilmiah, dalam arti itu dari saya membaca buku-buku pengasuhan orang tua, psikologi, perkembangan teknologi. Nah kalau orang tua tidak seperti itu kan agak juga. Jangan sampai anaknya lebih smartphone, lebih cerdas dibanding orang tua sendiri, itu kan agak juga di situ. Jadi ya disesuaikan saja Kak Adi, yang kemampuan kami ini sebagai pegiat literasi untuk memulainya menghilangkan ini minat baca ini supaya lebih tinggi. Ya kan begini, kan ada alasan yang saya kira agak klise nih Bung Ridwan ya, tentang ketersediaan buku atau ketersediaan bacaan. Masalahnya kan orang lebih mudah sekarang mengakses bacaan melalui gawai misalnya atau smartphone. Jadi misalnya kalau dia tidak memiliki bukunya yang fisik, dia bisa cari di e-book atau di Google Book misalnya dan sebagainya, atau di Perpusnas. Jadi saya pikir bukan masalah ketersediaan buku atau bacaan, tapi masalah caranya dia mengukur kebiasaan dalam membaca kan itu. Jadi apakah ini dari orang tuanya atau dari gurunya misalnya ya? Iya Kak, karena kalau kita juga terpaku ini membaca itu harus dalam bentuk buku fisik. Iya. Orang tuanya cuma tahu itu sekarang agak ketinggalan zaman. Sekarang kan misalnya di YouTube ada banyak film dokumenter yang berkualitas, di Netflix juga semua. Jadi ini beberapa waktu saya sama-sama nonton saya itu tentang misalnya yang film dokumenter Kinipan di Pustaka, terus minggu lalu itu saya aja nonton dilema media sosial. Jadi saya cerita kayak mau bahas saya HP terus saya kalau pakai HP terus bisa kecanduan begini kayak orang pakai narkoba dan dia lihat itu. Jadi padahal ini kan bukan buku, kita sama-sama nonton. Tapi ya itu membaca juga dalam arti luas. Jadi kalau kita sebagai orang tua hanya terpaku di buku, ya memang Kak agak susah, apalagi kalau tidak ada bukunya, mau belanja ke Gramedia sekarang agak susah juga. Apalagi kalau kita tidak punya uang. Tapi di sisi lain ya kita tetap ada kemampuan untuk beli pulsa, ada data, ya itu yang kita manfaatkan secara maksimal. Misalnya kalau ada anak saya tanya tentang ini, ya saya langsung bukakan di YouTube, kalau ada penjelasannya yang ilmiah yang mudah dipahami anak-anak, ya sama-sama nonton dan itu ya ditemani di situ. Jadi itu bagian dari tips ya dalam mendorong baca kayak anak-anak, dan ya memang kendala ini memang luar biasa, dan saya kira bincang-bincang kita hari ini tidak serta-merta akan menemukan jalan keluarnya yang paling jitu kan, tapi ini bincang-bincang kegelisahan kita ya. Bagaimanapun Bung Ridwan ini adalah duta baca kita, kemudian pemilik perpustakaan yang saya kira sangat besar di Sulawesi Barat, dengan jumlah pengunjung juga ya berjumlah sangat banyak setiap tahun di sana, dan menurut saya memang ada dimensi budaya atau tradisi yang membuat kemauan membaca ini relatif sulit sekali dikerek sehingga mungkin tinggi ya. Makanya saya pernah ditanya dalam sebuah diskusi, misalnya kalau sebuah kabupaten mau disebut sebagai kota pendidikan atau kota budaya, maka pemerintah daerah mesti harus rela dong mengeluarkan anggaran untuk misalnya langganan sebuah koran harian di daerah, dan membagi-bagikan itu ke misalnya ke teman-teman ojek, tukang becak, atau orang-orang di pasar, agar tradisi itu tumbuh. Tapi bagaimana kemudian ini, itu tidak pernah kita lihat ya. Misalnya, atau paling tidak ada koran yang ditempel di fasilitas-fasilitas fasilitas publik. Nah, halo Bung Ridwan. Ya Kak. Oh ya. Jadi terima kasih ya sudah hadir di bincang-bincang kita. Ini mungkin seri-seri awal saja ya, karena kita tidak pernah ketemu juga ini selama pandemi, dan kita berharap dapat
ketemu lagi ya, bersuara ini ya. Siap. Lama sekali saya rasa ini tidak ketemu ya gara-gara pandemi, dan mudah-mudahan saja pada Terakhir Gempa relawan Gempa. ya terakhir di Gempa kita ketemu itu sudah seratusan hari lalu ya, itu cukup lama itu ya, cukup lama. Dan yang saya tunggu sesungguhnya kemarin ini acara perpustakaan rakyat Pambusuang ya, tapi sepertinya tidak jadi atau gimana? Atau saya yang tidak update ya? Pertama itu ada saya persiapan konferensi pergantian pengurus KAJ. Jadi itu laporan saya, Kak, saya buat buku. Yeah. Jadi kalau dulu tuh pengurus sebelumnya laporannya cuma 5 lembar. Yeah. Itu saya buat buku. Jadi itu laporan saya itu 130 halaman. Yeah. Karena semua program kerja yang kami laksanakan itu dituliskan deskripsinya, digabung apa semua. Dan itu ya jadi sejarah juga Aji Kota Mandar itu ada sejarahnya di dalam. Jadi selalu dimensinya pada buku gitu ya. Iya, Kak, karena ini kan yang harus penekanan ke masyarakat, itu harus sebuah peristiwa itu harus jadi memori tertulis. Betul sekali. Kalau cuma kita yang memiliki itu kan pengetahuan itu kan sebatas kita, kalau meninggal ya pengetahuan itu terbawa. Tapi kalau diwujudkan ke dalam buku dan bisa menjadi itu dibanding ke orang lain, itu jauh lebih baik. Jadi kalau memang bisa dilakukan ya kenapa tidak, itu yang terus alhamdulillah, Kak, karena pertengahan itu berlangsung juga Gemar Ramadan yang dilaksanakan teman-teman Karang Taruna. Kebetulan saya pembinanya di situ. Dan ya alhamdulillah ada sedikit sumbangsi Nusa Pustaka untuk pinjamkan tenda dilaksanakan di halaman. Jadi ya kita enak juga kalau buat bersamaan karena lebih dulu juga pelaksanaannya mereka. Jadi, itu kenapa tertunda PRS-nya. Ya mudah-mudahan ini kalau datang Bung Dahri nanti ini kita laksanakan karena dia mau datang Mei. Dahar itu kan salah satu sandonya ya kan. Jadi harus yang melahirkan itu harus datang dia itu ya. Iya. Oke, Bung Ridwan, ya memang kita dibatasi durasi ya. Sebenarnya masih mau lebih banyak bicara ini ya, berbincang-bincang, tapi kayaknya memang lebih efektif kalau kita ketemu langsung di Pambusuang ini kayaknya, atau di mana saja, bersua Delta ya, biar lebih banyak hal yang bisa kita bahas secara strategis. Jadi ini bincang-bincang kita ini bagian cara kita melepaskan rindu setelah Lebaran ini karena larangan mudik dan sebagainya. Jadi ya, demikianlah tadi ya perbincangan saya dengan Bung Ridwan Alimudin, pendiri Nusa Pustaka yang kita sudah kenal ya. Beliau juga salah satu peneliti bahari kita ya, dan banyak hal yang telah dilakukan yang tidak perlu kita ragukan lagi ya, mulai dari riset kuliner dan sampai sejarah Kota Majene misalnya sebagai kota tua. Nah, itu hanya bincang-bincang saya saja tadi ya. Kalau Anda mendengar tadi tentang banyak kegelisahan, ya itu sebenarnya mewakili kita semua sebagai pegiat literasi ya. Cuma beliau ini adalah duta kita, jadi dia yang harus ngomong di depan ya. Kita di belakang saja memberikan backup gitu. Jadi mungkin ada closing statement untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Ini juga bisa menjadi salah satu cara yang harus kita kolaborasi bersama itu. Ini kan harus kita banyak lahirkan kader-kader penulis muda. Ya, siap. Nah itu saya membayangkan itu misalnya ada peristiwa kebudayaan itu karena misalnya ini ada seminar Mandar lagi berlangsung kan terakhir 84. Iya. Itu kita beri kepercayaan ke peneliti muda yang umur 30-an. Iya. Nah itu kan mereka harus ya tadi karena diberi kepercayaan kamu bicara tentang Balanipa ya, tapi jangan yang itu saja yang dulu-dulu. Betul. Kalau Mamuju ini harus ada hal baru. Itu kalau itu banyak unsur yang terlibat dan mereka diminta buat makalah, terus membuat tulisan, mereka dikasih ruang karena itu bisa menjadi salah satu bagian juga Kak, untuk melahirkan penulis-penulis muda kan. Kalau ada setiap ada peristiwa kebudayaan misalnya seminar itu saja yang narasumber dan sebagainya. Dijadikan pembicara narasumber. Kok Ridwan lagi, kok ini kan padahal masih banyak yang lain. Bisa untuk Kak, karena ini harus kita kasih panggung ke mereka. Karena misalnya saya pribadi kan setiap